Anggota sekte yang murni dan klan Wan Qi dan tetua lainnya dari Lembah Tujuh Pembunuhan, yang seharusnya memimpin orang-orang dari klan Wan Qi ke tempat konferensi perdagangan, tercengang. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Zhen Pingfan, yang ramah beberapa saat yang lalu, akan secara tiba-tiba dan tidak tepat meremehkan Wan Qihong. Terlebih lagi, Zhen Pingfan telah mengucapkan kata-kata itu di depan Wan Qijue. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa Wan Qijue adalah yang paling dibanggakan dari cicitnya, Wan Qihong. Wan Qijue menganggap Wan Qihong sebagai wajah klan Wan Qi. Ketika dia bertemu dengan Kaisar Dewa Perantara, yang bukan tandingannya, dia akan berkata, meskipun aku sedikit lebih lemah darimu, sulit bagimu untuk menemukan seseorang di antara keturunanmu yang cocok dengan cicitku, Wan Qihong. Wan Qijue paling menghargai Wan Qihong di antara semua keturunannya. Semua orang di 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion tahu tentang ini sehingga tidak mungkin Zhen Pingfan, penatua nirvanik dari Yang Murni, tidak menyadarinya. Untuk ini, semua orang tercengang oleh kata-kata provokatif Zhen Pingfan. Meskipun Duan Lingtian dan Yu Changlian tidak bingung seperti yang lain, mereka masih sedikit lengah. Mereka tahu Zhen Pingfan akan memprovokasi Wan Qijue untuk bertaruh dengannya, tetapi mereka tidak berharap dia melakukannya segera setelah dia bertemu Wan Qijue. Yu Changlian melirik Duan Lingtian sebelum dia berkata melalui transmisi suara, saya benar-benar tidak berharap dia memprovokasi Wan Qijue sekarang. Saya pikir dia setidaknya akan menunggu sampai kami tiba di tempat konferensi perdagangan. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum pahit saat dia menjawab, aku juga. Selain Zhen Pingfan, Duan Lingtian dan Yu Changlian adalah satu-satunya yang hadir yang mengetahui alasan Zhen Pingfan tiba-tiba memprovokasi Wan Qijue. Apakah Zhen Pingfan gila? Ketika anggota klan Wan Qi sadar kembali, mereka menatap Zhen Pingfan dengan ekspresi bermusuhan di wajah mereka. Meskipun tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari Zhen Pingfan, orang yang memimpin mereka adalah Wan Qijue, seorang kaisar dewa perantara, yang lebih kuat dari Zhen Pingfan. Zhen Pingfan sama sekali bukan tandingan penatua kursi emas klan Wan Qi mereka. Penatua Zhen, di sisi lain, anggota Pure Yang, termasuk tetua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, menatap punggung Zhen Pingfan dengan ekspresi khawatir dan skeptis di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa Zhen Pingfan membuat marah Wan Qijue. Zhen Pingfan, apa maksudmu dengan itu? Wan Qijue bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Zhen Pingfan tetap tidak berubah. Alih-alih menanggapi Wan Qijue, dia berkata, Duan Lingtian, ke sini. Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Meskipun demikian, dia masih melangkah maju dan pindah untuk berdiri di samping Zhen Pingfan. Kemudian, Zhen Pingfan akhirnya memandang Wan Qijue dan bertanya, Paman Senior Wan Qi, apakah Anda tahu apa yang saya maksud sekarang? Kemudian, dia menunjuk Duan Lingtian, yang berdiri di sampingnya, dan menyeringai ketika dia berkata, Duan Lingtian dari sekte yang murni kami lebih unggul dari cicit Anda, Wan Qihong dalam hal penampilan dan temperamen, setuju gak? Setiap orang yang hadir memiliki mata, dan mereka semua dapat melihat ini. Seringai Zhen Pingfan semakin lebar dan dia mengabaikan kemarahan yang terus melonjak di mata Wan Qijue. Setelah mendengarkan kata-kata Zhen Pingfan, Wan Qijue memandang Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata sambil mencibir, jadi bagaimana jika dia tampan? Apakah dia akan menjadi orang yang dipelihara? Dia lemah. Jika dia tidak masuk dalam 10 besar selama pesta 7 rumah, dia akan mendapat masalah dengan sekte yang murni, kan? Berdasarkan apa yang saya ketahui, sekte yang murni Anda telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam dirinya. Seringai Wan Qijue semakin dalam saat dia berbicara. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Duan Lingtian, dia sudah tidak menyukai Duan Lingtian karena kata-kata provokatif Zhen Pingfan. Selain itu, memang benar bahwa penampilan dan temperamen Duan Lingtian lebih unggul daripada cicitnya. Meskipun Wan Qijue tidak takut pada Zhen Pingfan, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Zhen Yunfeng, ayah Zhen Pingfan. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Zhen Yunfeng. Selain itu, Zhen Yunfeng dikenal terlalu protektif terhadap keluarganya. Di masa lalu, Kaisar Dewa yang belum sempurna dari pasukan peringkat kaisar teratas di Istana Punggungan Timur menggertak dan melukai Zhen Pingfang, yang belum menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna pada waktu itu. Akibatnya,
Zhen Yunfeng pergi ke pasukan peringkat kaisar teratas itu dan melukai kaisar dewa yang belum sempurna itu. Sampai sekarang, kaisar dewa yang belum sempurna itu belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Bahkan ada desas-desus bahwa dia mungkin tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan datang karena cedera. Untuk alasan ini, karena ketakutannya terhadap Zhen Yunfeng, Wan Qijue, yang tidak bisa berbuat apa-apa pada Zhen Yunfeng, hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Duan Lingtian. Terlebih lagi, dia sudah memiliki kesan buruk tentang Duan Lingtian ketika dia mendengar tentang penolakan Duan Lingtian untuk bergabung dengan klan Wan Qi. Masalah hari ini hanya memperburuk kemarahannya. Zhen Pingfan tetap tersenyum bahkan setelah dia mendengar kata-kata Wan Qijue. Dia jelas tidak marah sama sekali. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan bertanya dengan menggoda, "Duan Lingtian, apakah kamu akan tetap diam dan tidak melakukan apa-apa setelah kamu dihina?" Setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan, Duan Lingtian tahu Zhen Pingfan ingin dia memprovokasi Wan Qijue juga sehingga mereka bisa berhasil membuat Wan Qijue setuju untuk bertaruh dengan mereka. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat Wan Qijue dan berkata, "Penatua Wan Qi, Anda mengatakan bahwa saya lemah, tetapi seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya? Meskipun Anda seorang penatua, Anda tidak dapat menyebarkan desas-desus seperti itu." Petik 2. Saat Duan Lingtian berbicara, suaranya menjadi semakin dingin. Wan Qijue tidak menyangka bahwa Duan Lingtian, seorang junior, akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Dia tertawa dengan marah sebelum berkata, Apakah Anda pikir saya meremehkan Anda, bocah? Di mataku, kamu tidak hebat." Wan Qijue memandang Duan Lingtian dengan jijik saat dia berbicara. Duan Lingtian mencibir, "Wajar jika aku tidak bisa dibandingkan denganmu, yang merupakan kaisar dewa perantara. Saya sadar akan keterbatasan kekuatan saya. Namun, Penatua Wan Qi, saya tidak akan lebih lemah dari Anda jika saya hidup sampai usia Anda." Kemudian, Duan Lingtian memandang Wan Qijue dengan penuh arti setelah dia selesai berbicara. Ekspresi Wan Qijue segera menjadi gelap. Dia secara alami tahu bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 3.000 tahun. Pada usia Duan Lingtian, dia bahkan belum melangkah ke ranah dewa-dewa, apalagi memasuki ranah dewa-dewa perantara. Karenanya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Suatu saat selama 2 hari terakhir, Wan Qijue mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara. Dia telah mempelajarinya dari orang-orang dari klan Wan Qi yang mendengarnya dari orang-orang di Lembah 7 Pembunuhan. Jika bukan Yu Changlian, pasti Dao Wei atau murid Yu Changlian lainnya yang menyebarkan berita itu. Sementara ekspresi Wan Qijue masih gelap, Wan Qihong, yang memasang ekspresi suram di wajahnya, maju 2 langkah. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan membunuh saat dia berkata, "Kurang ajar. Duan Lingtian, apakah menurutmu anak nakal sepertimu layak dibandingkan dengan kakek buyutku? Jadi bagaimana jika Anda berbakat? Apa kau yakin bisa hidup sampai usia kakek buyutku? Di dunia ini, ada banyak keajaiban yang mati muda." Sebelum Wan Qihong dapat berbicara lagi, Duan Lingtian, yang ekspresi dan suaranya sedingin es, bertanya, "Wan Qihong, apakah kamu mengancamku? Jadi bagaimana jika aku?" Wan Qihong mencibir. Dia sama sekali tidak takut pada Duan Lingtian, yang merupakan dewa-dewa perantara. Bahkan jika Duan Lingtian lebih kuat dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa-dewa tingkat lanjut biasa, dia masih tidak takut pada Duan Lingtian. Meskipun dia baru saja menjadi Lord of Gods tingkat lanjut belum lama ini, dan basis kultivasinya belum sepenuhnya stabil, dia telah mengalahkan banyak tetua yang merupakan Lord of Gods tingkat lanjut di klan Wan Qi. Bagaimana mungkin Duan Lingtian, yang hanya seorang Lord of Gods yang belum sempurna, dibandingkan dengan para tetua klan Wan Qi? Selain itu, dia juga tidak khawatir diserang oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte yang murni. Bagaimanapun, kakek buyutnya adalah kaisar dewa perantara. Bahkan penggemar Zhen Ping, Wan Qihong, ekspresi Zhen Ping Fan menjadi gelap. Dia akan menegur Wan Qihong ketika Duan Lingtian mengangkat tangan untuk menghentikannya. Pada saat ini, banyak anggota klan Wan Qi memandang Duan Lingtian dengan ejekan, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Duan Lingtian memandang Wan Qihong dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Wan Qihong, saya mendengar bahwa Anda telah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Benarkah itu?" Setelah mendengar ini, Wan Qihong tidak menjawab. Sebaliknya,
Dia hanya mengangkat dagunya dengan bangga, tampak seolah-olah dia tidak bisa diganggu untuk menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Duan Lingtian terus berkata dengan tenang, faktanya, bahkan jika kamu telah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut, kamu masih bukan siapa-siapa di mataku. Aku sudah bisa mengalahkan dua Lord of Gods perantara ketika saya adalah Lord of Gods yang belum sempurna. Sekarang aku telah menjadi dewa-dewa perantara, seseorang sepertimu, yang baru saja menjadi dewa-dewa tingkat lanjut, sama sekali tidak menarik perhatianku. Kerumunan menjadi gempar begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Jelas bahwa dia sengaja memprovokasi Wan Qihong. Duan Lingtian, ekspresi wajah Nirvanic Elder dari faksi pedang tersembunyi segera berubah. Dia akan memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian jika lawan Duan Lingtian adalah salah satu dari keajaiban di bawah 10.000 tahun di Lembah Tujuh Pembunuhan, tetapi kepercayaan dirinya sangat goyah karena lawan Duan Lingtian adalah Wan Qihong. Wan Qihong adalah keajaiban paling luar biasa dari klan Wan Qi, dan dia telah menjadi Lord of Gods yang maju bahkan sebelum dia berusia 10.000 tahun. Ada juga desas-desus bahwa dia telah mengalahkan banyak dewa-dewa tingkat lanjut meskipun baru saja menjadi dewa-dewa tingkat lanjut belum lama ini. Di sisi lain, Duan Lingtian baru saja menjadi Lord of Gods perantara 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin tetua Nirvanic dari faksi pedang tersembunyi tidak khawatir ketika Duan Lingtian, yang merupakan dewa-dewa perantara hanya selama 2 tahun, memprovokasi Wan Qihong, yang sudah menjadi dewa-dewa tingkat lanjut selama 100 tahun. Sementara itu, Wan Qihong, yang tertegun sebentar, tertawa terbahak-bahak ketika dia sadar kembali. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saat tawanya mereda, tatapannya menjadi dingin saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, jangan bilang kamu pikir kamu luar biasa hanya karena kamu membunuh dua dewa-dewa perantara ketika kamu masih belum sempurna. Tuhan para dewa, mereka berdua yang kamu bunuh adalah yang terlemah di antara para dewa-dewa perantara. Aku bisa membunuh mereka dengan mudah juga saat aku masih menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Anda benar-benar berani membandingkan saya, Wan Qihong, dengan sampah semacam itu. Pada saat yang sama, sudut bibir Zhen Pingfan berkedut. Dia tidak menyangka kata-kata Duan Lingtian begitu kejam dan Duan Lingtian sangat pandai memprovokasi orang lain. Jika dia berada di posisi Wan Qijue atau Wan Qihong, dia tidak akan tahan mendengarkan penghinaan Duan Lingtian juga. Di mataku, kamu sama tidak bergunanya dengan mereka, kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, energinya melonjak saat dia melihat Duan Lingtian. Rahang Zhen Pingfan jatuh setelah mendengar kata-kata ini. Terlebih lagi, gelombang Duan Lingtian membuatnya khawatir Duan Lingtian tiba-tiba menyerang Wan Qihong. Pada saat yang sama, ekspresi Wan Qihong dan Wan Qijue juga segera berubah. Demikian pula, energi mereka melonjak. Energi Wan Qijue sangat menakutkan. Ekspresi Wan Qijue sangat gelap saat dia berkata, Brat, apakah kamu mencari kematian? Paman senior Wan Qi, Zhen Pingfan memanggil pada saat ini. Dia merasa jika dia tidak turun tangan sekarang, Duan Lingtian mungkin memprovokasi Wan Qijue untuk menyerangnya. Dia terus berkata, Duan Lingtian sangat terbiasa disebut anak ajaib. Dia sangat berbakat sehingga dia menemukan siapapun yang tidak berbakat seperti dia tidak berguna. Faktanya, dia tidak memiliki niat buruk sama sekali. Petik 2. Begitu Zhen Pingfan berbicara, anggota sekte yang murni, yang mengkhawatirkan keselamatan Duan Lingtian, merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Apakah Zhen Pingfan mencoba memperburuk situasi atau apakah dia benar-benar berusaha membantu Duan Lingtian? Kata-katanya jelas memperburuk situasi. Pada saat ini, tetua Nirvanic dari faksi pedang tersembunyi pindah untuk berdiri di samping Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan tenang, Penatua Wan Qijue, tuanku berutang budi pada Duan Lingtian. Meskipun saya tidak tahu apa itu, dia pernah berkata bahwa dia akan membunuh siapapun yang mengancam kehidupan Duan Lingtian untuk membalas budi. Ini termasuk Kaisar Dewa Perantara. Petik 2. Ekspresi Wan Qijue berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia berteriak, Ye Tong, apakah Anda mengancam saya? Petik 2. Ye Tong, tetua Nirvanic dari faksi pedang tersembunyi, juga murid Ye Chen Feng, pendiri sekte pedang tersembunyi. Karena itu, dia tahu siapa Ye Tong. Ye Tong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, saya tidak berani, Penatua Wan Qijue. Saya hanya memberi Anda pengingat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Petik 2. Wan Qijue mendengus dingin.
Meskipun tatapannya dingin ketika dia melihat Ye Tong, dia tidak melanjutkan topiknya. Bagaimanapun, Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan daripada Zhen Yunfeng. Bahkan dua sesepuh kursi emas lainnya dan pemimpin klan dari klan Wan Qi setuju bahwa Ye Chen Feng adalah salah satu dari dua orang terkuat di sekte yang murni. Zhen Yunfeng mungkin yang terkuat ketiga di sekte yang murni paling banyak. Dia sudah takut pada Zhen Yunfeng, apalagi Ye Chen Feng. Meskipun dia lebih tua dari Ye Chen Feng, usia tidak berperan dalam menentukan kekuatan seseorang. Wan Qijue juga tidak meragukan kata-kata Ye Tong bukan hanya karena dia tahu Ye Tong adalah murid Ye Chen Feng, tetapi juga karena dia tahu Ye Tong sangat menghormati Ye Chen Feng dan tidak akan berbohong tentang apapun yang berhubungan dengan Ye Chen Feng. Ekspresi Wan Qijue semakin memburuk ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke Duan Lingtian. Suaranya sangat dingin saat dia berkata, "Aku akan melepaskanmu hari ini demi Zhen Yunfeng dan Ye Chen Feng. Kalau tidak, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, saya akan membiarkan cicit saya memberi Anda pelajaran atas nama orang tua Anda." Petik 2. Dengan kata lain, Wan Qijue menyiratkan bahwa jika dia menyerang Duan Lingtian, itu akan dianggap sebagai penatua yang menggertak junior. Namun, akan berbeda jika cicitnya mengambil tindakan. Oleh karena itu, bahkan Zhen Yunfeng dan Ye Chen Feng tidak akan bisa mengkritiknya. Melihat bahwa kakek buyutnya tidak punya pilihan selain mundur, ekspresi Wan Qihong semakin gelap. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin saat dia bertanya dengan suara rendah, "Duan Lingtian, apakah kamu menyebutku tidak berguna?" "Bukankah itu benar?" Duan Lingtian membalas. Jelas, dia tidak berniat menyerah dan berniat memprovokasi Wan Qihong. Dia terus berkata, "Aku bahkan belum berusia 3000 tahun, tapi aku sudah menjadi Lord of Gods perantara. Sebelum berusia 4000 tahun, saya yakin saya akan menjadi Lord of Gods tingkat lanjut. Adapun Anda hampir berusia 10.000 tahun, tetapi Anda baru saja menjadi dewa-dewa yang maju. Bukankah itu tidak berguna?" Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan wajah Wan Qihong memerah karena marah saat dia melihat Duan Lingtian dengan mata seperti pisau. Tak perlu dikatakan, anggota lain dari klan Wan Qi juga sangat marah. Mereka benar-benar bertanya-tanya bagaimana Duan Lingtian bertahan sampai hari ini dengan kesombongannya. Mereka pikir itu benar-benar keajaiban bahwa dia berhasil bertahan sampai sekarang. Anggota sekte yang murni juga tercengang oleh perilaku Duan Lingtian. Mereka tidak berharap Duan Lingtian memprovokasi Wan Qijue, Wan Qihong, dan klan Wan Qi tanpa rasa takut. "Duan Lingtian, Anda mencari kematian." Secara alami, ada juga orang-orang dari sekte yang murni yang bersukacita atas apa yang mereka anggap sebagai kemalangan Duan Lingtian yang akan datang. Salah satunya adalah Lan Xilin dari faksi Zhengming. Dia tidak sabar menunggu Duan Lingtian mendapat masalah. Dia akan lebih bahagia jika Duan Lingtian terbunuh. Sayangnya, dia tahu bahwa Duan Lingtian tidak mungkin kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, Yu Changlian, tetua dari Lembah Tujuh Pembunuhan, memandang Zhen Pingfan dengan kaget ketika dia bertanya melalui transmisi suara, "Penatua Zhen, apakah Anda mengajari Duan Lingtian untuk menjadi begitu kasar?" Yu Changlian tanpa sadar berpikir bahwa itu pasti Zhen Pingfan yang mengajari Duan Lingtian bagaimana memprovokasi Wan Qijue dan Wan Qihong. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana untuk memprovokasi Wan Qihong dan Wan Qijue, dia berpikir bahwa ini melewati batas. Dia bertanya-tanya apakah Zhen Pingfan benar-benar tidak khawatir Wan Qijue akan menargetkan dan membunuh Duan Lingtian di masa depan. Bagaimanapun, Wan Qijue bukan penurut dan juga sangat pendendam. Sudut bibir Zhen Pingfan berkedut saat mendengar transmisi suara Yu Changlian. Dia ingin menyangkalnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menanggapi. Lagi pula, jika dia menyangkalnya dan Yu Changlian menyebarkan berita itu, Wan Qijue pasti akan menargetkan Duan Lingtian di masa depan. Kenapa aku tidak menyadari Duan Lingtian begitu arogan? Bahkan saya pikir dia terlalu sombong sekarang dan meminta untuk diberi pelajaran. Zhen Pingfan berpikir dalam hati, merasa agak terdiam. Awalnya, dia khawatir Duan Lingtian mungkin tidak tahu bagaimana memprovokasi Wan Qijue dan Wan Qihong. Lagi pula, jika Duan Lingtian gagal memprovokasi mereka, rencana mereka akan gagal. Siapa yang tahu bahwa Duan Lingtian akan melampaui dan memprovokasi mereka? Mata Wan Qihong memerah karena marah, dan tubuhnya juga gemetar. Namun, Duan Lingtian terus berkata, "Dan, bahkan jika kami mengabaikan usiamu, Wan Qihong,
kamu masih seperti sampah yang menjadi dewa-dewa yang maju di mataku. Petik 2. Kata-kata Duan Lingtian berhasil dan sepenuhnya memicu kemarahan Wan Qihong seperti percikan yang menyalakan tong bubuk. Dia berkata, terbakar amarah, Duan Lingtian, apa maksudmu dengan ini? Anda pikir saya, yang telah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut selama 100 tahun, tidak cocok untuk Anda, yang baru saja menjadi Lord of Gods perantara 2 tahun lalu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda lebih kuat dari saya? Petik 2. Ekspresi Duan Lingtian tenang saat dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Meskipun Anda tidak berguna, Anda cepat menangkapnya. Saya kira Anda tidak sepenuhnya bodoh. Petik 2. Tiba-tiba, Wan Qihong, yang sebelumnya kehilangan kendali atas amarahnya, menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata dengan senyum mengejek di wajahnya, kamu pikir kamu lebih baik dariku. Kalau begitu, apakah kamu berani melawanku? Anda tidak akan mundur seperti pengecut, kan? Lagi pula, Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak sekuat Anda di depan begitu banyak orang. Tentu saja, Anda juga dapat mengambil kembali kata-kata Anda sebelumnya. Petik 2. Kemudian, Wan Qihong mengambil langkah maju. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan temperamennya agung saat dia berkata, hari ini, di depan begitu banyak tetua, saya, Wan Qihong, anggota klan Wan Qi, menantang Duan Lingtian dari sekte yang murni untuk berduel. Petik 2. Wan Qihong memutuskan untuk langsung menantang Duan Lingtian karena dia tahu dia berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam perang kata-kata. Duan Lingtian mengklaim bahwa dia lebih lemah, memberinya kesempatan untuk menantang Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia benar-benar yakin dia akan bisa mengalahkan Duan Lingtian. Dengan kemenangannya, dia tidak hanya bisa menyelamatkan kakek buyutnya dari rasa malu, tetapi dia juga akan bisa menjaga martabatnya. Jika tidak, jika berita menyebar bahwa tidak ada yang dilakukan setelah Duan Lingtian memprovokasi dia berulang kali, dia, kakek buyutnya, dan klan Wan Qi pasti akan kehilangan harga diri dan martabat mereka. Duan Lingtian, terima tantangannya. Begitu Wan Qihong selesai berbicara, anggota klan Wan Qi tidak bisa lagi duduk diam. Mereka mencemooh Duan Lingtian dan mengejeknya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kuat dari kakak senior Wan Qihong? Anda harus membuktikannya kalau begitu. Petik 2. Duan Lingtian, kalian semua bicara. Kami semua mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Anda mengklaim bahwa kakak senior Wan Qihong tidak sekuat Anda. Betul sekali. Sekarang kakak senior Wan Qihong menantang Anda, apakah Anda berani menerima tantangan itu? Jika tidak, itu hanya menunjukkan bahwa Anda membual. Jika Anda bertanya kepada saya, Duan Lingtian semua bicara. Murid-murid muda dari klan Wan Qi sudah marah, untuk memulai. Sekarang setelah sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka? Sebaliknya, semua orang dari sekte yang murni terdiam. Bukannya mereka tidak ingin membela Duan Lingtian, tetapi mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, tidak mungkin mereka bisa berteriak dan memberitahu Duan Lingtian untuk menerima tantangan Wan Qihong dan mengalahkan Wan Qihong. Menurut mereka, ini tidak mungkin dan tidak berbeda dengan fantasi. Bahkan Ye Tong, penatua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, sedikit mengernyit saat ini. Tepat saat Ye Tong hendak berbicara, Duan Lingtian berkata, Wan Qihong, kamu ingin menantangku. Mata Duan Lingtian menyipit, dan senyum tipis terlihat di wajahnya. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Wan Qihong bertanya dengan seringai di wajahnya. Pada saat ini, Wan Qijue, yang berdiri di sebelah Wan Qihong, tidak lagi terlihat marah. Sebaliknya, dia menatap Wan Qihong dengan senyum puas di wajahnya. Sebelumnya, dia juga menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk campur tangan dalam konflik antara junior, meskipun dia telah mengisyaratkan dengan kata-katanya sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun kepada Wan Qihong melalui transmisi suara. Seperti yang diharapkan, cicitnya memahaminya dan tidak mengecewakannya. Duan Lingtian menguap sebelum dia berkata dengan malas, apa yang harus ditakuti? Namun, saya tidak akan repot-repot bertarung dengan sampah seperti Anda kecuali ada semacam taruhan yang terlibat. Kalau tidak, saya mungkin juga menggunakan waktu untuk tidur siang. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, seringai Wan Qihong semakin dalam. Apa yang kamu inginkan? Menurut pendapat Wan Qihong, dia pasti akan menang dan mendapatkan apapun yang akan digunakan Duan Lingtian sebagai taruhan.
Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menolak. Akhirnya terjadi, Zhen Pingfan berpikir dengan penuh semangat. Dari luar, dia mencoba mempertahankan ketenangannya dan berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. Zhen Pingfan, tenang, tenang. Bukankah itu hanya artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap? Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kemudian, Zhen Pingfan, yang mencoba yang terbaik untuk terlihat alami, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, Duan Lingtian, mari kita lupakan saja. Tidak perlu terburu-buru untuk bertarung dan bertaruh dengannya. Belum terlambat bagimu untuk melakukannya setelah pesta 7 rumah selesai. Setelah Zhen Pingfan mencoba menghalangi Duan Lingtian, dan sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Wan Qihong tersenyum mengejek dan berkata, setelah pesta 7 rumah berakhir. Duan Lingtian, jika kita menunggu sampai saat itu, saya khawatir Anda akan kehilangan keberanian untuk bertaruh dengan saya setelah melihat kekuatan saya. Sekarang adalah waktu terbaik. Mari kita berjuang hari ini. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar sekuat itu atau apakah Anda semua berbicara. Petik 2. Ayo lakukan hari ini, kata Duan Lingtian acuh tak acuh dengan anggukan, mengabaikan kata-kata Zhen Pingfan seperti Wan Qihong. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Wan Qihong bertanya saat senyum mengejek di wajahnya semakin dalam. Dia berkata, selama itu adalah sesuatu yang saya atau klan Wan Qi miliki, saya tidak akan keberatan. Apa yang Anda miliki, klan Wan Qi pasti tidak akan kekurangan. Apa yang tidak kamu miliki, klan Wan Qi pasti tidak kekurangan juga. Duan Lingtian tersenyum setelah mendengar kata-kata Wan Qihong. Dia berkata, Wan Qihong, meskipun bakat dan kekuatanmu bukan apa-apa, kamu cukup lugas. Karena itu masalahnya, mari bertaruh dengan artefak divine yang menonjol hari ini. Petik 2. Wan Qihong tersenyum menghina. Saya pikir Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata, Anda hanya ingin bertaruh menggunakan artefak divine yang menonjol. Seperti yang diharapkan dari Udik Desa. Bagaimanapun, Anda berasal dari alam bawah. Artefak divine yang menonjol tidak lebih baik dari sampah di mataku. Mengapa Anda tidak menaikkan taruhannya? Dari apa yang saya tahu, Anda dapat memperbaiki pil divine limit tingkat raja, kan? Mengapa Anda tidak memasang 100 pil divine limit kelas raja? Saya akan memasang sesuatu dengan nilai yang sama. Petik 2. 100 pil divine limit kelas raja. Wan Qihong memang serakah. 100 pil divine batas kelas raja. Pada saat ini, Duan Lingtian menyadari bahwa dia salah bicara. Dia hanya mengatakan, artefak divine yang menonjol, dan lupa menambahkan, dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Karena kesalahan telah dibuat, dia berpikir bahwa dia sebaiknya mengikuti arus. Ini akan mengurangi beban Zhen Pingfan dan Zhen Yunfeng juga. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu serakah. Anda harus tahu saya hanya bisa memperbaiki beberapa setiap kali. 100 pil divine limit kelas raja. Apakah kamu tidak meminta terlalu banyak? Wan Qihong mencibir. Apa, Anda bahkan tidak bisa membuat taruhan sekecil itu? Petik 2. Pasak kecil. Duan Lingtian tersenyum sebelum berkata, baiklah. Jika Anda menginginkan 100 pil divine limit kelas raja dari saya, Anda harus mengeluarkan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, keheningan turun. Zhen Pingfan memandang Duan Lingtian, sedikit terkejut. Sepertinya Duan Lingtian bermaksud menggunakan 100 pil divine limit tingkat raja untuk menukar artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap untuk taruhan. Namun, apakah Wan Qihong akan menyetujuinya? 100 pil divine limit kelas raja memang berharga, tetapi nilainya tidak sebanding dengan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Banyak anggota pure yang saling memandang dengan bingung. Mereka semua bertanya-tanya apakah Duan Lingtian sengaja menjadi sulit ketika mereka berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Klan Wan Qi juga memiliki pemikiran yang sama, dan mereka semua memandang Duan Lingtian dengan jijik. Artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Saya pikir dia tidak berani bertarung dengan kakak senior Wan Qihong. Petik 2. Betul sekali. Dia mungkin berpikir bahwa kakak senior Wan Qihong tidak memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, jadi dia sengaja mengatakannya. Apakah dia tidak tahu bahwa leluhur kita memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap bahkan jika kakak senior Wan Qihong tidak memilikinya?
Aku khawatir dia benar-benar tidak tahu bahwa leluhur kita memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Anggota klan Wan Qi memandang Duan Lingtian seolah-olah dia idiot, dan penghinaan mereka terhadapnya semakin kuat. Duan Lingtian, apakah Anda pikir Anda tidak perlu bertarung karena saya tidak memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap? Jika itu masalahnya, saya khawatir Anda masih tidak akan bisa menghindari melawan saya. Saya tidak memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, tetapi kakek buyut saya memilikinya. Saya yakin dia lebih dari bersedia untuk meminjamkannya kepada saya, kata Wan Qihong. Dia juga berpikir bahwa Duan Lingtian sengaja melakukan ini untuk keluar dari pertempuran dengannya. Begitu suara Wan Qihong jatuh, Wan Qijue sedikit mengernyit dan secara naluriah menatap Duan Lingtian. Ketika dia melihat perubahan ekspresi Duan Lingtian, kerutan di wajahnya langsung mereda. Dia yakin sekarang bahwa Duan Lingtian hanya menggunakan artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap sebagai alasan untuk menghindari pertempuran Wan Qihong. Honger, Wan Qijue berkata kepada Wan Qihong melalui transmisi suara, katakan padanya bahwa kamu menginginkan 300 pil divine limit kelas raja. 100 pil divine limit kelas raja hampir tidak cukup bagi kita untuk bertarung menggunakan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Setelah melihat perubahan ekspresi Duan Lingtian, Wan Qijue lebih dari bersedia untuk bertaruh dengan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dia yakin bahwa cicitnya tidak akan kalah. Wan Qihong menyala setelah mendengar kata-kata Wan Qijue. Dia mencibir pada Duan Lingtian dan berkata, kamu pasti bercanda. Anda ingin menggunakan 100 pil divine limit tingkat raja sebagai ganti artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dia tidak menunggu Duan Lingtian berbicara sambil terus berkata, jika Anda bertaruh dengan 300 pil divine limit kelas raja, saya akan meminjam artefak divine terkemuka kakek buyut saya dengan jiwa artefak yang tidak lengkap untuk dipertaruhkan. Anda, Duan Lingtian mencibir, Wan Qihong, apakah kamu terlalu takut untuk bertaruh denganku? Saya ingin tahu, apakah klan Wan Qi bahkan memiliki 300 pil divine limit tingkat raja dan artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. 100 pil divine limit tingkat raja untuk jiwa artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Ambil atau tinggalkan, bagaimanapun, kamu bukan apa-apa di mataku. Belum terlambat bagiku untuk membuktikan kekuatanku ketika aku mengalahkanmu selama pesta 7 rumah. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, dia berbalik, tampak seperti akan pergi. Seperti yang diharapkan, baik, kami akan bertaruh dengan 100 pil divine limit kelas raja dan artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Wan Qihong dengan cepat berkata ketika dia melihat Duan Lingtian hendak pergi. Dia yakin bahwa Duan Lingtian hanya berusaha menghindari pertempuran dengannya. Selain itu, Wan Qijue juga mengiriminya pesan untuk menyetujui kondisi Duan Lingtian. Wan Qijue dan Wan Qihong yakin akan kemenangan mereka, dan 100 pil divine limit kelas raja tidak terlalu buruk. Sementara itu, pikiran Zhen Pingfan menjadi kosong. Dia tidak percaya Wan Qijue setuju begitu saja untuk bertaruh dengan 100 pil divine limit kelas raja dan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Pil divine batas kelas raja tidak diragukan lagi langka. Bahkan para alkemis terkenal di Eastern Ridge Mansion tidak bisa sering memperbaikinya dan hanya bisa memperbaiki beberapa. Namun, nilai 100 pil divine limit kelas raja masih belum sebanding dengan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Terutama di Eastern Ridge Mansion, itu dianggap sebagai harta yang berharga. Biasanya, hanya mereka yang berada di atau di atas ranah Kaisar Dewa Perantara yang mampu membuat artefak divine yang menonjol melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap. Bahkan kemudian, itu adalah proses yang panjang dan sulit. Adapun mereka yang berada di bawah ranah Kaisar Dewa Perantara, mereka hanya bisa mendapatkannya dengan menggunakan cara lain. Misalnya, Hong Yun Xiao, tetua dari Lembah 7 Pembunuhan yang ditemui Duan Lingtian di Sekte Naga Terbang dan Alam Perang Kekaisaran Sekte Tai, memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, tetapi ia memperolehnya dari semata-mata keberuntungan. Duan Lingtian, kamu terus mencari alasan. Jangan bilang kamu benar-benar takut menerima tantangan. Wan Qihong bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berbalik bahkan setelah dia menyetujui kondisi Duan Lingtian. Dia terus berkata dengan nada mengejek, jika kamu takut, akui saja.
Ternyata, keajaiban yang dibanggakan oleh sekte yang murni tidak lebih dari seorang pembual. Untungnya, Anda tidak bergabung dengan klan Wan Qi kami. Petik 2. Duan Lingtian berbalik, berpura-pura menunjukkan ekspresi frustrasi. Dia berkata dengan dingin, Wan Qi Hong, kamu bilang kamu setuju dengan kondisiku dan bahwa kamu akan meminjam artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dari kakek buyutmu. Apakah dia menyetujuinya? Jika dia tidak setuju dan Anda kalah, dari siapa saya harus mengumpulkan artefak divine yang menonjol? Bahkan jika aku membunuhmu pada saat itu, aku tidak akan bisa mendapatkan artefak suci yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Nada suaranya berubah menghina. Ketika dia terus berkata, menurut pendapat saya, Anda harus berdiskusi dengan kakek buyut Anda terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda beberapa hari untuk mencapai kesepakatan dengannya. Aku tidak bisa repot-repot membuang waktuku untukmu sekarang. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, Wan Qi Jue menatap Duan Lingtian dengan ekspresi mengejek dan berkata, saya setuju. Duan Lingtian, ada kalanya Anda harus membayar harga untuk membual. Namun, jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada kami hari ini, kami akan membebaskan Anda dari jerat. Menurut pendapat Wan Qi Jue, sekarang setelah dipastikan mereka memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, Duan Lingtian mungkin kehilangan keberaniannya. Dia khawatir Duan Lingtian akan benar-benar mundur dari pertarungan sehingga dia dengan sengaja mengajukan permintaan yang keras dan memalukan untuk memaksa Duan Lingtian menerima tantangan itu. Selain itu, 100 pil Divine Limit tingkat Raja dipertaruhkan. Terlepas dari apa jenis pil Divine Limit tingkat Raja mereka, bahkan klan Wan Qi akan merasa sulit untuk mengumpulkan jumlah pil Divine Limit tingkat Raja tanpa mengambil beberapa dekade atau bahkan 100 tahun. Karena dia yakin akan kemenangan Wan Qi Hong, bagaimana dia bisa melewatkan begitu banyak? Mustahil. Duan Lingtian dengan tegas menolak saran Wan Qi Jue. Kemudian, dia berkata, baiklah. Saya menerima tantangannya. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100 pil Divine Limit kelas Raja. Lagi pula, mudah bagi saya untuk memperbaiki 100 pil Divine Limit tingkat Raja. Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian tampak tidak terlalu percaya diri ketika dia berbicara. Setelah melihat ini, anggota klan Wan Qi menertawakan Duan Lingtian. Mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil memaksa Duan Lingtian untuk menerima tantangan itu. Mereka semua yakin bahwa mereka akan memenangkan 100 pil Divine Limit tingkat Raja. Sementara semua orang di klan Wan Qi sombong, mereka yang berasal dari sekte yang murni memasang ekspresi masam dan tidak puas di wajah mereka. Bagaimanapun, tindakan Duan Lingtian merupakan penghinaan bagi mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata melalui transmisi suara, Penatua Zen, tolong minta Penatua Yu Changlian untuk mengundang Tuan Lembah dari Lembah 7 Pembunuhan di sini untuk menjadi saksi. Jika Tuan Lembah tidak bisa datang, Kaisar Dewa Perantara manapun akan melakukannya. Sudut bibir Zen Pingfan berkedut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Anak ini benar-benar kejam dan teliti. Apakah dia khawatir Wan Qi Jue akan menarik kembali kata-katanya setelah kalah? Konferensi perdagangan The Eastern Ridge Mansion kali ini diadakan di Seven Kills Valley. Selain sekte yang murni, Lembah 7 Pembunuhan, dan klan Wan Qi, Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan Sekte Bela Diri Naga juga akan menghadiri konferensi perdagangan. Di antara 5 pasukan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion, sekte yang murni, Lembah 7 Pembunuhan, dan Sekte Bela Diri Naga adalah sekte sementara klan Wan Qi, seperti namanya, adalah sebuah klan. Adapun Aliansi Kebajikan dan Keadilan, itu bukan sekte atau klan, itu adalah aliansi yang dibentuk oleh sekelompok kultivator tanpa sekte. Mereka yang tergabung dalam aliansi memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari sekte. Meskipun demikian, operasi aliansi tidak berbeda dengan sekte. Pada saat ini, para tetua yang bertanggung jawab memimpin rombongan dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan Sekte Bela Diri Naga masing-masing ke tempat konferensi perdagangan, menerima berita tentang pertarungan Duan Lingtian dan Wan Qi Hong. Mereka tidak membuang waktu untuk memberitahu yang lain tentang hal itu. Saya baru saja menerima berita bahwa keajaiban dari sekte yang murni, Duan Lingtian, akan melawan Wan Qi Hong, keajaiban dari klan Wan Qi. Mereka juga bertaruh pada pertarungan. Mereka yang berasal dari kedua kekuatan itu terkejut dan penasaran ketika mendengar tentang pertarungan itu.
Bagaimana mereka berdua bertengkar. Duan Lingtian dan Wan Qihong keduanya ajaib dalam kekuatan masing-masing. Wan Qihong selalu menjadi yang paling menonjol di antara generasi muda di klan Wan Qi. Adapun Duan Lingtian, aku menerima berita belum lama ini bahwa dia telah menjadi Lord of Gods perantara. Hampir tidak mungkin menemukan seseorang di antara generasi muda di sekte yang murni yang cocok untuknya. Pertaruhan, apa yang mereka gunakan untuk bertaruh? Para tetua dari Seven Kills Valley yang bertanggung jawab untuk memimpin dua kekuatan masing-masing dengan cepat menjelaskan masalah itu kepada mereka. Dengan itu, mereka segera mengetahui bahwa penggagas kejadian ini adalah Zhen Pingfan, tetua nirvanik dari sekte yang murni. Zhen Pingfan meremehkan Wan Qihong, membuat marah Wan Qijue dan Wan Qihong pada saat yang bersamaan. Mereka juga mendengar bahwa Duan Lingtian, anak ajaib dari sekte yang murni, menolak untuk mundur. Rupanya, Duan Lingtian dan Wan Qihong berdebat dan saling menghina cukup lama hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung. Selain itu, Duan Lingtian akan bertaruh dengan 100 pil Divine Limit kelas Raja sementara Wan Qihong akan bertaruh dengan artefak Divine Wan Qijue yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Jika Duan Lingtian menang, dia akan mendapatkan artefak Divine terkemuka Wan Qijue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Jika Wan Qihong menang, dia akan mendapatkan 100 pil Divine Limit tingkat Raja. Apakah orang-orang dari klan Wan Qi bodoh? Taruhannya jelas tidak sama nilainya. Bagaimana 100 pil Divine Limit kelas Raja dibandingkan dengan artefak Divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap? Apakah kamu tidak mendengar? Klan Wan Qi menuntut 300 pil Divine Limit kelas Raja, tetapi Duan Lingtian menolak, mengatakan bahwa itu adalah 100 pil Divine Limit kelas Raja atau tidak sama sekali. Setelah itu, klan Wan Qi menyetujui kondisi Duan Lingtian. Saya bisa mengerti mengapa klan Wan Qi menerima taruhan meskipun taruhannya tidak menguntungkan mereka. Lagi pula, mereka yakin mereka akan menang. Tidak ada ruginya bagi mereka sama sekali. Tidak masalah jika mereka menuruti permintaan Duan Lingtian. Dikatakan bahwa Wan Qihong telah menjadi dewa-dewa tingkat lanjut sekitar 100 tahun yang lalu. Di sisi lain, Duan Lingtian baru menjadi dewa-dewa perantara 2 tahun lalu. Kekuatan mereka sama sekali tidak pada level yang sama. Petik 2. Betul sekali. Meskipun Duan Lingtian membunuh dua dewa-dewa perantara ketika dia hanya dewa-dewa yang belum sempurna, Wan Qihong juga mampu melakukan hal seperti itu ketika dia adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Saya mendengar bahwa Wan Qihong bertarung melawan 3 dewa-dewa perantara dari klan Wan Qi sendirian dan mengalahkan mereka dalam 10 gerakan ketika dia adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Hei, aku baru saja mendengar dari klan Wan Qi. Dikatakan bahwa bukan niat Duan Lingtian untuk bertarung dengan Wan Qihong, tetapi dia menolak untuk mundur. Dikatakan bahwa dia sengaja mempersulit dengan mengusulkan untuk bertaruh dengan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Dia pikir Wan Qihong tidak memiliki artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, dan karena itu, dia tidak perlu melawan Wan Qihong. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa Wan Qijue memiliki artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan dipaksa untuk menerima tantangan itu. Sepertinya tidak akan ada ketegangan sama sekali selama pertarungan. Ketika orang-orang dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan Sekte Bela Diri Naga tiba di tempat konferensi perdagangan, mereka melihat orang-orang dari sekte yang murni dan klan Wan Qi telah tiba juga. Banyak dari mereka dari Seven Kills Valley juga hadir. Mungkin, berita tentang pertarungan yang akan datang telah menyebar sehingga semakin banyak orang dari Lembah 7 Pembunuhan tiba di tempat tersebut. Tempat itu terletak di lembah yang luas. Sebuah platform batu besar berdiri di tengah lembah, menempati hampir setengah area di sana. Pada saat ini, banyak orang terlihat melayang di atas platform batu dan berdiri di sisi platform batu. Penatua Wan Qi, Penatua Zhen, orang-orang dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan dan Sekte Bela Diri Naga datang dan menyapa orang-orang dari sekte yang murni dan klan Wan Qi. Tidak butuh waktu lama bagi perhatian mereka untuk beralih ke Duan Lingtian dan Wan Qihong. Sebagian besar dari mereka mengenali Wan Qihong sejak Wan Qijue membawa cicit kesayangannya ke banyak acara di masa lalu. Adapun Duan Lingtian, kebanyakan dari mereka melihatnya untuk pertama kalinya hari ini. Seorang tetua dari Aliansi Kebajikan dan Keadilan, yang merupakan Kaisar Dewa, memandang Duan Lingtian dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Duan Lingtian, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Ini kerugian kami karena Anda tidak bergabung dengan aliansi kami.
Petik 2. Wakil pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga, yang memimpin rombongan ke konferensi perdagangan, memandang Zhen Pingfan dan mengeluh, Penatua Zhen terlalu mendominasi ketika kami mencoba merekrut Anda di Sekte Naga Terbang. Dia mengusir semua orang yang kami kirim. Pada saat ini, Wan Qihong memandang Duan Lingtian dan berkata dengan tidak sabar, Duan Lingtian. Bisakah kita bertarung sekarang? Ayo cepat dan akhiri ini. Saya akan menukarkan hal-hal yang saya inginkan menggunakan 100 pil Divine Limit kelas Raja Anda. Petik 2. Wan Qihong jelas yakin dia akan mendapatkan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Duan Lingtian mencibir, Wan Qihong, kamu terlalu sombong. Pertarungan belum dimulai, tetapi Anda sudah sangat yakin bahwa Anda akan mendapatkan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Petik 2. Tepat saat Wan Qihong hendak membalas, banyak suara hormat terdengar di udara. Tuan Lembah, Tuan Lembah, Duan Lingtian dan yang lainnya melihat ke arah keributan. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka melihat seorang pria parubaya jangkung mengenakan jubah hijau. Wajahnya sehalus batu giok, dan dia memiliki tahi lalat di gelabelanya. Dua pria tua yang tampak seperti orang bijak mengikutinya dari belakang. Garis-garis energi warna-warni membuntuti di belakang mereka, membuat mereka terlihat seperti makhluk immortal yang turun ke dunia fana. Hanya dalam sekejap mata, pria parubaya berpakaian hijau dan dua pria tua itu tiba di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Kemudian, para pemimpin rombongan dari 4 pasukan lainnya seperti Zhen Pingfan dan Wan Qijue melangkah maju untuk menyambut pria parubaya berpakaian hijau itu. Paman Senior Wei, Tuan Lembah Wei, pria parubaya berpakaian hijau itu adalah Wei Chundao, penguasa lembah dari Lembah 7 Pembunuhan. Meskipun namanya terdengar norak, dia memiliki status tertinggi di antara generasi saat ini di Seven Kills Valley. Ada juga desas-desus bahwa dia hanya memiliki kekuatan kedua setelah leluhur lama Lembah 7 Pembunuhan. Setelah menyapa semua orang, Wei Chundao berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa dua pemuda dari sekte yang murni dan klan Wan Qi masing-masing akan bertarung, sebagai upacara pembukaan konferensi perdagangan. Saya juga mendengar bahwa taruhannya tinggi. Mengapa kita tidak mengubah taruhannya untuk menghindari kerusakan hubungan antara kedua kekuatan? Itu, tatapan Wei Chundao jatuh pada Duan Lingtian dan Wan Qihong saat dia berbicara. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Wan Qihong mengalahkannya. Tuan Lembah Wei, saya tidak keberatan dengan saran Anda. Namun, seseorang telah dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan repot-repot melawanku jika aku tidak menggunakan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap untuk bertaruh. Karena saya telah mengeluarkan jiwa artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, secara alami tidak mungkin untuk mengurangi taruhan di sisinya. Petik 2. Wan Qihong menyalahkan Duan Lingtian, dengan jelas menyatakan bahwa Duan Lingtian tidak mau mengindahkan saran Wei Chundao. Wei Chundao berbalik untuk melihat Duan Lingtian segera. Duan Lingtian secara alami menyadari niat Wan Qihong. Namun, dia hanya berkata dengan malas, seperti yang saya katakan, saya tidak akan repot-repot bertarung dengan Anda tanpa artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap di telepon. Namun, jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, saya juga tidak akan keberatan. Petik 2. Terlepas dari nada malasnya, mata Duan Lingtian melihat sekeliling. Di mata orang banyak, Duan Lingtian tampak panik dalam hati. Orang-orang dari klan Wan Qi secara alami menjadi lebih percaya diri saat melihat ini. Wan Qihong buru-buru berkata, tidak perlu mengubah taruhannya. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya akan mendapatkan 100 King Grade Limit Divine Free secara cuma-cuma. Mengapa saya menarik kembali kata-kata saya? Petik 2. Setelah melihat percakapan ini, Wei Chundao juga tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan atau katakan. Oleh karena itu, dia berkata, karena ini masalahnya, aku tidak akan membujuk kalian berdua lagi. Pertarungan ada di Seven Kills Valley jadi kalian berdua harus tenang, oke. Akan menjadi kerugian besar bagi sekte yang murni dan klan Wan Qi jika mereka kehilangan salah satu dari kalian. Begitu Wei Chundao selesai berbicara, Zhen Pingfan buru-buru berkata, seolah-olah dia khawatir Wan Qihong akan membunuh Duan Lingtian, itu benar. Jangan pergi terlalu jauh, tidak perlu bertarung sampai mati. Ketika Zhen Pingfan melihat semua orang menatapnya, dia berkata, agak malu, saya setuju dengan Paman Senior Wei. Baik sekte yang murni maupun klan Wan Qi tidak mampu kehilangan mereka. Petik 2. Tidak apa-apa bagiku,
kata Duan Lingtian. Wan Qihong tertawa. Duan Lingtian, saya pikir Anda tidak takut. Saya tidak berharap Anda begitu takut mati. Petik 2. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, saya khawatir Anda akan mati. Saya tidak berpikir Penatua Wan Qijue akan dapat menerimanya jika dia kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan cicitnya pada saat yang sama. Petik 2. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Wan Qihong membeku sejenak. Ketika dia pulih, dia berkata dengan mencibir saat matanya terbakar dengan niat membunuh, kamu masih sangat keras kepala, ya. Duan Lingtian, hati-hati. Bahkan jika aku bersikap lunak padamu, kamu mungkin masih akan terluka parah. Petik 2. Pada saat ini, Wan Qihong telah mengambil keputusan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia bertekad untuk melukai Duan Lingtian dengan parah sebelum Zhen Pingfan dan yang lainnya dapat bergerak untuk menyelamatkan Duan Lingtian. Kita lihat saja nanti, jawab Duan Lingtian dengan tenang. Pada saat ini, Zhen Pingfan memandang Wei Chundao, Master Lembah dari Lembah 7 Pembunuhan, dan bertanya, Paman Muda Wei, bisakah kamu memimpin pertarungan mereka? Baik, Wei Chundao mengangguk. Karena dia adalah Master Lembah dari Lembah 7 Pembunuhan, paling tepat baginya untuk memimpin pertarungan. Setelah itu, Duan Lingtian berkata kepada Wan Qihong dengan acuh tak acuh, Wan Qihong, karena Tuan Lembah Wei memimpin pertarungan, mari serahkan taruhannya kepadanya sebelum kita bertarung. Saya akan dapat yakin dengan ini. Jika Anda bisa melakukannya, Anda bisa melupakan pertempuran. Saat Duan Lingtian berbicara, matanya terus bergerak dengan gugup. Di mata orang-orang dari klan Wan Qi, sepertinya Duan Lingtian gelisah dan masih berusaha untuk keluar dari pertarungan. Wan Qihong, yang merasakan hal yang sama, berkata sambil mencibir, Duan Lingtian, Anda masih mencoba melarikan diri dari pertarungan saat ini. Kemudian, Wan Qihong memandang Wan Qijue. Wan Qihong tidak perlu mengatakan apa-apa sebelum Wan Qijue mengangkat tangannya. Kabut hitam berputar di sekitar tangannya sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak sepanjang 7 kaki. Tombak itu tidak terlihat luar biasa, tetapi auranya memancarkan tekanan yang berat. Ini adalah artefak divine yang menonjol dengan jiwa yang tidak lengkap, tombak giok hitam naga tersembunyi. Dia membawa tombak ini kemanapun dia pergi. Ini tombak giok hitam naga tersembunyi Elder Wan Qijue. Banyak tetua dari Seven Kills Valley yang bergegas ke sini untuk menonton pertunjukan berseru dengan penuh semangat. Penatua Wan Qijue menggunakan tombak giok hitam naga tersembunyinya untuk bertaruh ketika pihak lain hanya bertaruh dengan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Berita ini akan menyebabkan keributan ketika menyebar. Petik 2. Apakah dia tidak khawatir kehilangan tombak giok hitam naga tersembunyi? Jelas bahwa dia hanya menggunakannya untuk bertaruh karena dia yakin dia akan menang. Semakin banyak orang dari Seven Kills Valley mulai berkumpul. Mereka memandang Duan Lingtian, bertanya-tanya apakah dia akan bisa menang. Sebagian besar dari mereka yakin dia akan kalah atau peluangnya untuk menang sangat kecil. Jika mereka bertaruh pada pertarungan juga, mereka pasti tidak akan bertaruh pada Duan Lingtian. Tepat ketika Wan Qijue hendak menyerahkan tombaknya kepada Wei Chundao, seorang lelaki tua dari klan Wan Qi tiba-tiba memanggil, Penatua. Kemudian, dia terus berkata dengan suara yang dalam, lupakan saja. Tidak perlu berjudi dengan artefak divine terkemuka Anda dengan jiwa artefak yang tidak lengkap hanya karena konflik kecil antara yang muda. Tidak apa-apa jika Anda menang, tetapi jika Anda kalah. Orang tua itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi kata-katanya sepertinya membangunkan banyak anggota klan Wan Qi. Memang, mereka yakin mereka akan menang. Namun, bagaimana jika mereka kalah karena kebetulan? Apa yang harus mereka lakukan saat itu? Jika mereka kehilangan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, itu akan mempengaruhi kekuatan keseluruhan klan Wan Qi. Lagi pula, bukan hanya Wan Qijue yang akan terpengaruh. Pada saat ini, Duan Lingtian tersenyum dan berkata, itu benar, Penatua Wan Qijue. Mungkin, Anda harus melupakannya. Saya pasti akan mengalahkan Wan Qihong hari ini. Pasti tidak mudah bagi artefak divine terkemuka Anda untuk melahirkan jiwa artefak yang tidak lengkap. Tidak perlu menggunakannya untuk bertaruh pada cicit Anda yang tidak berguna. Jika Anda ingin mundur, saya tidak akan keberatan. Saya yakin cicit Anda tidak akan berani menolak juga. Kemudian, senyum Duan Lingtian melebar sebelum dia melanjutkan berkata, namun,
Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tidak mungkin saya bertarung jika Anda tidak bertaruh dengan artefak Divine terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Pada saat ini, ekspresi Duan Lingtian yang tampaknya gelisah hilang, digantikan oleh ekspresi antisipasi. Ekspresi Wan Qihong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia menatap Wan Qijue, sedikit gugup. Bahkan jika dia yakin dia akan menang, pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Wan Qijue karena artefak Divine yang menonjol adalah milik Wan Qijue. Dia ingin memberitahu Wan Qijue bahwa dia yakin dia tidak akan kalah dan bersedia melakukan apa saja jika dia benar-benar kalah. Pada saat ini, dua anggota senior dari klan Wan Qi angkat bicara untuk menghalangi Wan Qijue. Meski risikonya sangat minim, mereka tetap menganggap tidak perlu mengambil risiko seperti itu hanya karena konflik kecil antar generasi muda. Bagaimanapun, itu melibatkan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Pada saat ini, Zhen Pingfan juga berkata, "Benar, Paman Senior Wan Qi. Mengapa kita tidak melupakannya saja?" Awalnya, Zhen Pingfan tidak angkat bicara. Mengapa dia menghalangi Wan Qijue? Wan Qijue kehilangan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap berarti dia akan mendapatkannya. Namun, setelah menerima transmisi suara dari Duan Lingtian yang memintanya untuk berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa menghalangi Wan Qijue pada saat ini hanya akan membuat Wan Qijue lebih gelisah. Meskipun demikian, Zhen Pingfan masih berdoa dalam hati, "Wan Qijue, kakek tua, jangan menarik kembali kata-katamu. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan pada cicit Anda? Cicit Anda menjadi dewa-dewa tingkat lanjut sekitar 100 tahun yang lalu sementara Duan Lingtian hanya menjadi dewa-dewa perantara 2 tahun lalu." Ye Tong, penatua nirvanik dari faksi pedang tersembunyi, juga berkata, "Penatua Wan Qi, lupakan saja." Ye Tong tidak angkat bicara karena dia menerima pesan dari Duan Lingtian. Dia hanya berbicara untuk mengeluarkan Duan Lingtian dari apa yang dia anggap sebagai kebingungan. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengalahkan Wan Qihong dan berusaha menyelamatkan Duan Lingtian dari rasa malu dan harus menyerahkan 100 pil Divine Limit tingkat raja. Lebih baik jika pertarungan tidak terjadi. Melihat sekelompok orang menghalangi Wan Qijue, Wei Chundao menarik tangannya yang terulur juga. Kemudian, dia berkata, "Kakak senior Wan Qi, mengapa kamu tidak melupakan pertarungan saja?" Pada saat ini, banyak orang berpikir bahwa Wan Qijue kemungkinan besar akan menyerah karena ada begitu banyak orang yang menghalanginya. Oleh karena itu, mereka sedikit kecewa, berpikir bahwa mereka tidak akan dapat menyaksikan pertarungan Duan Lingtian dan Wan Qihong. Tubuh Wan Qijue sedikit gemetar sebelum dia melemparkan tombak di tangannya ke Wei Chundao dan berkata dengan keras, "Saya percaya pada cicit saya." Setelah melihat ini, Wan Qihong hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berkata, "Jelas senang, jangan khawatir, kakek buyut. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Wan Qihong khawatir Wan Qijue akan mendengarkan yang lain. Ia akhirnya merasa lega saat melihat tombak itu kini berada di tangan Wei Chundao. Kemudian, dia melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan nada mencemooh, "Duan Lingtian, kami telah menyerahkan artefak Divine yang menonjol kepada Vali Master Wei. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengeluarkan 100 pil Divine Limit kelas raja. Jangan bilang kamu tidak memilikinya." Di bawah pengawasan semua orang, ekspresi Duan Lingtian berubah beberapa kali saat senyum di wajahnya menghilang. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, "Tentu saja aku memilikinya." Kemudian, Duan Lingtian mulai mengeluarkan banyak botol pil dan meletakkannya di cincin spasial cadangan sebelum menyerahkannya kepada Wei Chundao. "Ini, Tuan Lembah Wei." Duan Lingtian memasang ekspresi muram di wajahnya saat ini, tetapi di dalam hati, dia sangat bersemangat. Dia akhirnya berhasil. "Duan Lingtian, ini semua berkat pemikiran cepatmu. Jika saya berada di posisinya, saya juga akan tertipu." Zhen Pingfan berkata dengan penuh semangat. Melalui transmisi suara, sebelumnya, dia merasa bahwa Wan Qijue akan menolak untuk bertaruh dengan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap setelah semua orang membujuknya. Namun, akting Duan Lingtian jelas meyakinkan Wan Qijue dari jaminan kemenangan Wan Qihong. Dia belum pernah ke bumi, juga dikenal sebagai Yan Huang Rilem. Jika tidak, dia akan berpikir Duan Lingtian cukup baik untuk menjadi aktor pemenang penghargaan. Meskipun Duan Lingtian bersemangat, kegembiraannya tidak mengaburkan pikirannya.
Dia berkata, Penatua Zen, jangan bersemangat dulu. Lagi pula, kita tidak tahu apakah Wan Qihong menyembunyikan kekuatannya. Tidak akan sulit bagiku untuk mengalahkannya jika kekuatannya seperti yang telah kita pelajari. Jika tidak akan mudah bagiku untuk mengalahkannya. Duan Lingtian memiliki pemahaman tertentu tentang perbedaan antara energi divine dari dewa-dewa perantara dan dewa-dewa tingkat lanjut. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengatasi perbedaan itu. Selain itu, pemahaman hukum Wan Qihong tidak lebih lemah darinya. Tidak mengherankan karena Wan Qihong adalah keajaiban paling menonjol di klan Wan Qi. Lakukan yang terbaik. Tidak masalah jika Anda tidak bisa menang, tetapi Anda harus berjuang untuk hasil imbang. Kami tidak bisa membiarkan mereka menang, jawab Zhen Pingfan. Setelah beberapa saat, Wei Chundao, penguasa lembah dari lembah 7 pembunuhan, menginstruksikan orang banyak untuk mundur lebih jauh. Setelah itu, Duan Lingtian dan Wan Qihong keduanya terbang ke udara. Dengan ini, pertarungan besar akan segera dimulai. Itu sudah dekat. Pada saat ini, jauh dari lembah 7 pembunuhan di fraksi puncak awan sekte yang murni. Zhen Yunfeng, pendiri faksi Cloud Peak, juga terkejut ketika mengetahui dari putranya bahwa Wan Qijue telah mengambil umpan. Dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui tentang taruhan Duan Lingtian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah Wan Qijue gila? Dia bertaruh dengan artefak surgawinya yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap ketika Duan Lingtian hanya bertaruh dengan 100 pil Divine Limit kelas Raja. Dia tidak akan default pada taruhan saat dia kalah, kan? Tidak? Aku harus pergi ke sana. Siapa yang tahu apakah Wan Qijue itu akan cukup tak tahu malu untuk mencoba dan merebut artefak divine yang menonjol dari mereka ketika mereka kembali ke sekte yang murni. Begitu Zhen Yunfeng selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu saat dia membawa kapal terbang keluar, meninggalkan sekte yang murni ke lembah 7 pembunuhan secepat mungkin.